Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, kebakaran meludeskan sebuah rumah warga di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Suara letupan dari kabel listrik ini membuat panik warga di sekitar lokasi kebakaran. Kebakaran bermula saat anak pemilik rumah membakar tumpukan kardus untuk mengusir nyamuk. Namun api justru menyambar botol bensin eceran di depan rumah hingga membesar dan membakar seluruh bagian rumah. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam setelah 2 mobil damkar dari Kabupaten Tangerang dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ada seorang putrinya Bapak Sanusi yang membakar kardus telur. Ceritanya untuk mengusir nyamuk. Di situ kebetulan dia jual bensin eceran. Akhirnya menyambar ke bensin botolan itu. Akhirnya terjadi api membesar. Untuk yang diturunkan dari unit 3 Raksa, unit 5.000 liter dan unit Kajama dari Mako Curug 3.000 liter. Pemirsa, kebakaran melanda Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Api diduga berasal dari ledakan pendingin udara di bangunan non-permanen pekerja yang terletak di belakang gedung. Museum Nasional atau yang dikenal dengan Museum Gajah di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat terbakar pada Sabtu malam. Ledakan yang cukup besar terjadi pada pukul 19.58 waktu Indonesia Barat di bangunan non-permanen pekerja di belakang gedung A. Diduga ledakan terjadi akibat korsleting listrik pada mesin pendingin udara. Api pun membesar dan membakar 4 ruangan di gedung A yang berisi barang-barang bersejarah berupa patung dan batu. Atap dan tembok bagian belakang bangunan pun ambruk. 14 mobil damkar dan 56 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran mulai padam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Polisi mengerahkan 80 personil untuk menjaga lokasi pasca kebakaran. Pertama kali yang terbakar adalah bedeng dari untuk para pekerja proyek tersebut. Kemudian bedeng itu terbakar sangat cepat, akhirnya merambat ke gedung A. Yang mana di gedung itu adalah penyimpanan barang-barang untuk penyimpanan pameran. Kita saat ini sedang pendinginan, memastikan bahwa di lapangan itu tidak terjadi lagi adanya api yang timbul. Jadi memastikan api sudah tuntas semua. Kita telah menyiapkan personil, 1 SSK personil kita siapkan, baik di bagian depan maupun di bagian belakang. Mengingat memang ya kita ketahui bahwa di gedung A sendiri banyak tersimpan barang-barang berharga ya, bernilai sejarah cukup tinggi. Nah, ini untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, oleh karenanya kita akan melakukan penutupan sementara sampai dengan nanti dinyatakan oleh pengelola sendiri bahwa itu sudah bisa dinyatakan terbuka. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Museum ditutup sementara untuk memudahkan penyelidikan dan menjaga barang-barang bersejarah di dalamnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita kembali perbarui informasi terkini dari Museum Nasional bersama rekan Putu Bagus di sana. Ya, Putu, jam berapa sekiranya polisi akan menyelidiki lokasi kebakaran dan apakah sudah ada persiapan di sana? Ya baik, selamat pagi ya Beri Yasmin dan juga pemirsa. Untuk sejauh ini memang pihak dari kepolisian masih berjaga di depan gedung Museum Nasional ini dan memang investigasi akan dilanjutkan pada pagi hari ini. Sebelumnya memang kami menyampaikan informasi terjadi kebakaran yang cukup besar yakni di Museum Nasional atau di Museum Gajah. Sekiranya memang kebakaran ini terjadi pada hari Sabtu 16 September 2023 yakni kobaran api atau si jago merah ini mulai memantik apinya yakni pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan untuk pemadaman juga berlangsung dengan sangat cepat atau sangat kilat sekiranya memang 2 jam dari api muncul pada pukul 10 malam dan banyak sekali yang telah dilakukan untuk berusaha agar api ini tidak menyebar begitu yakni disiapkan oleh pihak terkait ada 7 unit kendaraan dan 21 personel dari damkar yang berusaha untuk mematikan agar api tidak berjalan ke gedung-gedung berikutnya. Sementara itu kami menyampaikan informasi yakni ada gedung yang terbakar yakni gedung A. Sebelumnya kami menyampaikan ada 3 gedung, yakni ada gedung A, gedung B, dan gedung C. Dan untuk gedung yang terbakar yakni terpusat hanya terjadi di gedung A saja. Dan di gedung A ini
dari informasi yang kami dapatkan di lapangan, yakni berisi ruangan di mana di dalamnya terdapat artefak ataupun barang-barang berharga seperti patung dan batu-batu sedemikian. Sehingga hal itu pun sangat disayangkan karena ini peninggalan bersejarah milik negara. Dan untuk antisipasi tadi malam atau dini hari kami juga sempat mewawancarai awak media, yakni dari Kemendikbudristek maksud kami, yakni Nadiem Makarim, yang menyatakan bahwa untuk porsi saat ini yang diprioritaskan yakni untuk mengamankan benda-benda di dalam ruangan tersebut. Sekedar informasi, di dalam ruangan gedung A terdiri dari 4 ruangan, di mana memang dalam ruangan tersebut yakni terbakar ludes atau terbakar habis, sehingga untuk pagi ini ingin diinvestigasi lebih lanjut apakah bagaimana proses yang dilakukan berikutnya. Dan sementara itu memang saat ini saya tepatnya berdiri seperti yang bisa dilihat di dalam layar kaca Anda, bahwa memang pagi ini saya tepat berdiri di depan pagar begitu, karena memang untuk kondisi pagi ini awak media tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam area gedung museum karena memang hal ini masih disterilisasi oleh pihak terkait. Maka dari itu para awak media masih berjaga-jaga untuk memberikan informasi kepada pemirsa di rumah di depan gedung area atau di depan pagar, karena memang kondisi ini disterilisasi. Dan untuk investigasi lebih lanjut kami masih belum mendapatkan informasi, namun kabarnya pagi ini akan dilanjutkan oleh tim Lab 4 Polri akan datang, dan beberapa pihak terkait mungkin dari Kemendikbudristek dan beberapa pihak yang berwenang. Dan memang kondisi saat ini aktivitas pun sudah normal untuk pagi hari ini sekiranya pukul 5.40 waktu Indonesia Barat. Untuk jalan di depan kami melaporkan, yakni di sekitaran jalan di depan gedung museum ini sudah diperkenankan untuk dilintasi oleh kendaraan bermotor. Sekedar informasi, sewaktu malam memang jalan ditutup, namun jalan telah dibuka pada waktu dini hari waktu Indonesia Barat. Dan untuk sementara ini, untuk museum saat ini ditutup secara sementara sampai waktu yang belum bisa ditentukan begitu, karena ingin ditinjau lebih lanjut apakah yang mematik terjadinya si jago merah melahap satu gedung, yang dimana gedung tersebut berisi ruangan yang sangat berharga, banyak barang-barang peninggalan sejarah yang ini akan ditinjau lebih lanjut oleh pihak terkait. Kami kembalikan ke Anda, Yasmin dan juga Bre. Ya baik, terima kasih Putu Bagus melaporkan langsung dari Museum Nasional Jakarta. Selamat bertugas kembali Putu. Pemirsa, berbekal semangat dan mental yang kuat, Rina Marlina kini menjadi atlet para bulu tangkis Indonesia. Kegigihannya mengantarkan gadis berusia 29 tahun itu menjadi atlet andalan Indonesia level internasional. Inilah Rina Marlina, atlet para bulu tangkis Indonesia yang sedang menjalani pelatnas di Solo, Jawa Tengah. Rina Marlina pertama kali mengenal dunia bulu tangkis sebagai wasit. Kebetulan di dekat rumah saya ada gor kampung gitu. Tiap siang, tiap hari suka ada yang main badminton kayak bapak-bapak gitu. Oh gitu. Saya di situ ini jadi wasit, Mas. Oh, jadi buat uang jajan. Tambah-tambah uang jajan, saya jadi wasit. Satu partainya dihargain 2.000. Berlatih sejak usia dini, Rina tidak langsung masuk ke dalam jalur atlet bulu tangkis saat dirinya berusia remaja. Ia lebih menyibukkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari kerja sebagai asisten rumah tangga selama 3 tahun dan sempat menjadi tukang ojek. Lalu pada awal 2018, Rina terjun di sebuah turnamen tingkat provinsi di Kecamatan Raja Polah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada saat itu ada kejuaraan yang menurunkan atlet NPC. Oh, gitu. Nah, di situ saya lagi main, tiba-tiba disamperin orang. Katanya gini, kamu mau nggak gabung sama saya? Gabung apa Pak? Gitu. Saya ketua NPC. Kebetulan beliau adalah ketua NPC Jawa Barat waktu itu. Terus kata dia ditawarin mau nggak masuk ke NPC. Saya nggak ngerti kan, karena saya sekolah aja nyampe SD gitu Mas. NPC apa belum tahu? Iya, NPC itu artinya apa nggak ngerti gitu. Akhirnya sama dia dibawalah saya
ke kantor MPC, diceritain MPC itu seperti ini gitu. Saya bilang gini, Pak, kalau misalkan untuk gabung di situ pakai uang, saya nggak punya gitu. Enggak, ini untuk atlet-atlet disabilitas katanya gitu. Akhirnya saya dibimbing lah, dibina di situ di NPC Kabupaten Tasikmalaya. Awal kejuaraan yang diikuti adalah Paperda di Bogor sebagai wakil dari kota Tasikmalaya dan mendapatkan emas. Rina juga mengikuti kejuaraan di Cina pada tahun 2019 dan mendapat medali perunggu di nomor tunggal. Kini total lebih dari 10 medali yang didapat Rina. Dari keringat hasil kerja keras ini juga, Rina mampu membangun rumah untuk ibunya dan memberangkatkan sang ibunda untuk umroh. Tangis haru langsung pecah saat sang ibu menceritakan betapa bangganya beliau dengan Rina. Mempunyai anak. Bangga banget ya Allah, nggak nyangka aku mau mincak tanah suci, nggak nyangka aku. Soalnya aku orang biasa, nggak punya apa-apa, sawah pun nggak punya aku. Ya Allah, Ina diumrohin kemarin Januari tanggal 4. Aku bilang, nak, bikin rumah dulu, nanti umroh. Mah, umroh ya umroh. Kalau mama mau bikin rumah ya bikin rumah boleh. Gitu. Udah itu. Bangga banget. Aku nggak nyangka. Dukungan dari lingkungan dan keluarga, khususnya sang ibu, membawa Rina Marlina menjadi atlet para bulu tangkis andalan Indonesia. Saat ini, Rina Marlina berjuang maju untuk Asian Para Games dan Race to Paris untuk mengumpulkan poin sebagai prasyarat peserta di Paralimpiade 2024 di Paris, Prancis. Untuk Asian Para Games di Hangzhou, Cina, Rina ditargetkan meraih 2 emas di ganda campuran dan tunggal putri, serta 4 emas untuk nomor beregu. Tim Liputan iNews melaporkan. Korps Marinir TNI Angkatan Laut menggelar Marinir Enduro Competition tahun 2023. Marinir Enduro Competition digelar di sirkuit lapangan tembak internasional FX Supramono, Surabaya. Marinir Enduro Competition tahun 2023 dibuka secara resmi oleh Komandan Korps Marinir Maijen TNI Marinir Nur Alamsyah. Marinir Enduro Competition diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Korps Marinir ke-78. 189 atlet muda dari seluruh Indonesia yang telah melakukan registrasi ini akan bertambah sampai pelaksanaan hari kedua. Sebelumnya, para peserta, penonton, dan undangan disuguhi demo terjun payung oleh prajurit Batalion Taifib 2 Marinir. Terjun payung dilaksanakan 19 peterjun dari ketinggian 8.000 feet, dipimpin oleh Danyon Taifib 2 Marinir Letkol Marinir Suherman. Tujuan nanti kita bisa mencetak atlet-atlet yang profesional dan memiliki prestasi yang tingkatannya atau levelnya nasional atau bahkan lebih dari itu. Kegiatan ini diselenggarakan di Karangpilang oleh Komandan Pasmar 2. Pagi ini kita buka sampai dengan besok. Pemirsa, kembali ke informasi dari dalam negeri. Polda Metro Jaya pastikan kembali memanggil 16 pemeran film porno yang mangkir dari panggilan pertama sebagai saksi terkait kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan. Rencananya pemeriksaan dijadwalkan kembali berlangsung pada 19 September mendatang. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko memastikan pemanggilan ulang ke-16 pemeran film dewasa yang telah dijadwalkan untuk pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pornografi dan Undang-Undang ITE. Surat panggilan telah diverifikasi ke alamat bersangkutan agar hadir di Polda Metro Jaya pada 19 September 2023 mendatang. Ke-16 pemeran film dewasa ini sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya dengan alasan berada di luar Jakarta.
Selain itu ada juga surat panggilan yang dikembalikan ke polisi lantaran yang bersangkutan sudah pindah alamat. Ya, tentunya kita akan layangkan surat panggilan yang kedua. Tepatnya nanti pejabat teknis yang sudah disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sekira tanggal 19 September. Polda Metro Jaya sebelumnya menggerebek rumah produksi film dewasa di Jakarta Selatan. Polisi turut menangkap 5 orang berinisial JAAS, AIS, AT, dan SE di 3 lokasi berbeda. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tidak terima diputusi pacar dan ditinggal nikah, seorang pria nekat mencuri motor milik suami mantan pacar. Akibat ulahnya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Sakit hati diputusi dan ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya, seorang pria warga Bambang Lipuro, Bantul, nekat mencuri sepeda motor milik suami mantan kekasihnya di Kelurahan Banjarjo, Kapanewon, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kejadian berawal ketika pelaku menjalin hubungan dengan korban, namun tiba-tiba pelaku diputusi oleh korban tanpa kejelasan. Hingga pelaku nekat mendatangi rumah korban dan mendapati korban sudah menikah dengan pria lain. Sakit hati, pelaku mengambil kunci motor suami korban melalui jendela dan membawa kabur sepeda motor milik suami korban. Pelaku yang dicurigai oleh korban pun kemudian dilaporkan ke Polsek setempat. Pelaku kemudian dibekuk petugas tak lama kemudian. Polisi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor milik korban. Pertama itu mantan pacarnya itu kok umbah-umbah dengan laki-laki. Kemudian tetap ditunggu sampai malam, diinjen lagi, kok nggak pulang-pulang, kok malah tidur serumah. Tidur serumah, sekamar, kemudian diinjen, dia emosi, dia ngambil sepeda motornya dengan cara merusak jendela, diambil kunci yang ada di dalam, dirangkai karena dekat dengan jendela, kemudian motor suami mantannya itu diambil, yaitu sepeda motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan.